19.500 itu 92% dari PDB. PDB itu. Jadi sebenarnya udah merah dengan segala insentif, prasarana dan sarananya itu tidak dibangun secara seimbang. Jebakan utang luar negeri kayak negara-negara di Amerika Latin itu bisa gawat itu loh. Nggak usah ditakuti lah. Yeah. Debat publik itu untuk menyelamatkan pemerintah juga. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kali ini gue bareng Prof. Didin, ekonom senior dari IPB juga. Selamat datang Prof. Didin. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Semalam kita ngelihat debat kandidat. Meskipun temanya itu soal strategik segala macam, tapi ternyata ada nyerempet ekonomi juga, Prof. Iya, betul. Semalam salah satu calon presiden, Pak Prabowo itu ketika disinggung soal utang, kemudian ngomong secara globalnya bahwa utang Indonesia katanya rasionya ke PDB cuma 40% dan itu masih lebih rendah dari negara-negara lain. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita memandang utang itu, Prof? Ya, pertama saya kira perlu dikoreksi ya Pak Prabowo itu bahwa persisnya 42% sebenarnya ya. Dan membandingkan misalnya dengan Jepang atau Amerika itu tidak apple to apple. Oke. Nah, mengapa? Karena kalau di Jepang khususnya ya, itu utang itu tidak ada utang pemerintah yang dari luar international market. Oh, jadi hanya ke swasta domestik, dalam negeri aja. Itu satu. Dan bunganya sangat rendah. Di bawah 3%. Di bawah 3%. Sementara Indonesia utangnya itu justru yang dominan itu adalah utang luar negeri. Luar negeri. Bahkan sekarang ini bunganya itu sudah di atas 6%. Sudah di atas 6%. Karena dia status kita itu Indonesia itu sudah negara berpendapatan menengah bawah ya. Nggak bisa lagi kita punya utang di bawah 3% gitu. Nah, bedanya begitu. Oke, jadi itu sangat berpengaruh ya posisi Indonesia sebagai negara menengah bawah atau pendapatan menengah atas itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi kalau di bawah 4.000 bahkan dulu di bawah 3.000 itu kita bisa ada grace period, kemudian ada tingkat bunganya 2% begitu. Waktu IJJI itu. Waktu IJJI. Zaman Pak Harto itu. Itu selanjutnya juga problemnya adalah begini. Ini yang sekarang sangat publik kurang teredukasi dengan baik. Dan itu bahaya menurut saya. Yaitu utang yang diklaim pemerintah itu sekitar sekarang ini hampir 8.000-an triliun. Itu utang pemerintah. Oke. Nah, sementara yang disebut utang publik yang dulu waktu dianggap 60% batas waktu mau krisis 98, itu adalah campuran, udah utang publik keseluruhan. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa pemerintah sejak reformasi itu agak disinformasi ke publik yang membatasi hanya utang pemerintah. Nah, padahal jadi 40% terhadap PDB itu tidak termasuk utang publik. Iya, tidak termasuk utang pemerintah di luar utang publik yang lain. Oh, di luar utang publik yang lain. Jadi utang pemerintah itu termasuk utang publik. Oke. Karena ada utang pemerintah daerah, ada utang BUMN itu yang ada utang BI sendiri, utang itu. Jadi sekarang kalau saya baca terakhir di publikasi Bank Indonesia, utang publik kita itu pasti ini terkejut ya, 18.000 triliun. Jadi tambahnya 10.000 dari 8.000 yang dipublikasikan. Jadi kalau tadi 42% yang utang pemerintah, coba kalau 18.000 dibagi 19.500 itu 92% dari PDB. PDB itu. Jadi sebenarnya udah merah. Udah merah, sangat merah sekali. Sangat merah. Nah, memang gini. Jadi utang BUMN ya yang besar itu, relatif besar ya. Sekarang itu 8.350 lah. Iya. Itu memang tidak serta-merta masuk pembayaran cicilan pokok dan bunganya itu ke APBN. Memang belum kelihatan ya. Tapi sewaktu-waktu BUMN karya itu banyak, kemarin ini rugi lah. Iya. Itu kan tiba-tiba PMN
73 triliun tuh udah berapa kali? Iya, udah ada nah, suntikan modal itu lagi. APBN, itu ya. APBN itu. APBN. Jadi menurut saya lebih baik pemerintah jujur sekarang ini supaya publik juga sama-sama bisa menanggung kalau ada problem dan kalau memang kecil nyatanya senyatanya gitu loh. Iya. Jangan dikecil-kecilin. Iya, jangan dikecilin hanya dengan utang pemerintah. Karena semuanya juga utang pemerintah daerah walaupun itu relatif tidak terlalu besar sekali. Itu kan tetap ditanggung. Utang BI. Iya. Utang BUMN pun yang tadi sudah kita bahas adalah nanti pada gilirannya akan ditanggung oleh APBN juga gitu. Nah, bicara soal utang itu kemudian selama ini juga ditutup begini. Oh, utang ini untuk produktif kok, untuk infrastruktur, untuk ya misalkan kemarin kalau dalam konteks debat kemarin ya untuk kalau kita untuk pertahanan kita segala macam. Kalau menurut Prof Didin kemudian memang seproduktif itu, benarkah? Begini. Dan esensial gitu sampai jadi memang begini, pemerintahan Jokowi ini memang yang dikenal sebagai eksekutor ya. Gitu. Itu kan awalnya itu ada yang disebut Infrastructure Summit. Oke, Infrastructure Summit. Sejak zaman Pak SBY. Yaitu kita menghitung sebenarnya Indonesia ini sangat di Asia ini terutama dan dunia juga. Itu indeks logistik kita itu jelek. Oke. Jadi aksesibilitas berbagai transportasi dan sebagainya untuk logistik itu itu sangat rendah. Untuk menopang ekonomi maksudnya. Menopang ekonomi, listrik, telepon dan sebagainya. Itu yang disebut dengan yang aman tuh sebenarnya itu kan prasarana gitu. Prasarana. Termasuk tol, termasuk pelabuhan udara, pelabuhan laut, itu kan prasarana gitu. Memang itu dari sejak Pak SBY pun sudah dirumuskan kira-kira bahkan 6.000 triliun tuh. Nah, tapi dieksekusi, nah ini masalah. Waktu Pak Jokowi kan menawarkan yang disebut nawacita. Pembangunan dari pinggiran lah dan sebagainya gitu. Tapi dicoba 3 tahun serius, susah sekali. Mungkin kurang sabar, tidak cespleng ya hasilnya, karena kan mau menolong masyarakat kan, banyak desa dan sebagainya. Menurut saya Pak Jokowi men-shifting dari nawacita ke infrastruktur yang akhirnya besar-besaran dilakukan pada periode kedua pemerintahan, itu menjadi masalah besar yang sekarang kita lihat, yaitu dampaknya terhadap utang. Jadi utang Pak Jokowi ini sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia sejak Soeharto itu paling tinggi loh, yaitu dia menggeber yang disebut dengan infrastruktur atau sebenarnya itu adalah prasarana. Karena kemudian masalah yang muncul adalah utilitasnya, misalnya tol ya, penggunaannya. Itu kan ramenya tuh tahun baru, Lebaran. Begitu di luar itu sepi. Termasuk Trans Jawa. Apalagi Papua dipakai main bola kan oleh masyarakat di sana. Jadi tidak ada assessment yang baik. Nah, jadi nanti karena penggunaan dana utang ini besar-besaran, tapi kemudian ketika diinvestasikan di dalam infrastruktur atau prasarana, itu tidak dihitung dampak ekonomisnya. Disebutnya IRR kan? IRR. Itu apa Prof? Internal rate of return yang itu kapan investasi balik. Itu berdampaknya kepada yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Itu punya time lag. Karena asesmennya kurang baik. Kalau misalnya jalan-jalan tol di sekitar Jabodetabek, Jawa Barat mungkin Pantura dan lain sebagainya. Tapi yang lain mestinya tidak terlalu dipaksakan. Maaf di Papua, yang harus digenjot mungkin adalah jangan-jangan jalan pantai, jalan desa, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan bukan hanya yang melancarkan impor dan perusahaan konglomerat besar, tapi hasil-hasil dari pertanian secara luas, hasil nelayan dan sebagainya. Ini tidak diakses dengan baik dan digelontorkan harusnya seimbang dengan yang
bisa menggenjot perekonomian rakyat. Oke, artinya begini. Artinya begini, ketika utang itu disebut untuk produktif, untuk prasarana yang katanya produktif, ini kan harusnya tercermin kemudian di pertumbuhan ekonomi. Betul. Yang kalau dari postur pertumbuhan ekonomi PDB kita itu kan 50 lebih itu konsumsi rumah tangga, pengeluaran misalnya. Betul. Itu tidak banyak berubah sebenarnya dan tidak banyak meningkat. Artinya dalam waktu 5 tahun yang akan datang tidak akan banyak berubah. Mungkin nanti ya, walaupun itu dipertanyakan juga. Tapi kalau menurut saya kesalahan besarnya adalah biasnya pemerintahan Jokowi di dalam menggelontorkan dana termasuk dari utang ini, membangun prasarana ini yang tidak tidak berhubungan langsung dengan perekonomian nasional yang notabene mayoritas itu kita ini kan UMKM, pertanian. Mestinya kan seimbang ya, yang melancarkan impor, perusahaan-perusahaan besar nasional. Oke, itu pun diperlukan, tetapi sebagian besar kan perekonomian kita itu strukturnya ya. Dunia usaha kita 99,98% itu UMKM. Dan pertanian dalam arti luas. Yang termasuk tenaga kerja paling banyak nelayan dan sebagainya. Itu malahan menurut saya tidak dibangun secara serius. Jadi belum infrastruktur UMKM itu belum ada malah atau tidak serius. Ya apa sekarang? Digitalisasi. Saya kira terlalu sedikit ya. Digitalisasi, kemudian tadi jalan desa, jalan pantai untuk nelayan, kemudian insentif untuk mereka, untuk supaya mereka itu naik kelas ya, UMKM itu jangan mikro terus kan, menengah dan sebagainya, itu tidak disentuh dengan serius menurut saya, sehingga tadi utang yang luar biasa paling besar zaman Jokowi ini menjadi time lag-nya terlalu panjang. Mengapa? Karena yang berhubungan dengan impor kan sekitar Jakarta ini dan sebagainya. Kota-kota besar. Iya, tapi yang merangsang bagaimana nelayan, bagaimana para petani, peternak, pekebun dan sebagainya dengan segala insentif, prasarana dan sarananya itu tidak dibangun secara seimbang, secara serius gitu. Oleh karena itu, utang ini menjadi menurut saya secara umum tidak produktif, kurang produktif. Time lag-nya terlalu panjang untuk punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Makanya sejak periode pertama sampai yang kedua itu maunya 7%, kan tidak beranjak dari 5% itu kan. Karena langkah-langkah yang dilakukan tidak untuk menuju 7%. Tidak mencerminkan. Menurut saya ada semacam blind psychology. Jadi melihat persoalan secara tidak tepat. Maksud saya terlalu terpesona oleh yang besar-besar atau asing. Padahal asing ada yang produktif. Yang besar ada yang produktif. Tetapi menurut secara keseluruhan jangan-jangan lebih dari 5% kemarin itu tidak produktif. Sementara sentuhan terhadap yang UMKM, pertanian dalam arti luas, itu menurut saya alokasi dari dana infrastruktur yang ribuan triliun itu tidak menyentuh mereka. Dan itu tercermin sebenarnya adalah kita setiap krisis itu kan bertumpunya sama UMKM dan pertanian. Ketika 98 backbone-nya tulang punggungnya UMKM. Nanti pekerjanya jadi petani ketika kena goncangan. Begitupun juga pandemi. Pandemi ini pertanian loh. Yang sampai ada 16% pertumbuhan itu. Yang lain ketika negatif. Iya benar. Nah, ini kita harus sadar sekarang ini ke depan ini tidak selalu yang besar itu yang indah. Yang indah, Kan ada itu dulu. Malah yang kecil yang indah gitu kan. Nah, sementara struktur perekonomian nasional kita sekarang ini sebagian besar itu adalah menengah ke bawah. Ini yang harus disiapkan infrastrukturnya, prasarana dan sarananya. Karena misalnya mobilisasi hasil-hasil pertanian dari desa ke kota ke kota besar. Itu kan di samping jalan sudah memadai. Jembatan, bendungan untuk irigasi dan sebagainya. Memang ada bendungan, tetapi kemudian apakah sudah di-assess pertanian itu di mana saja, nelayan di mana saja? Kan
jalan pantai menurut saya yang untuk memfasilitasi nelayan, kemudian juga waktu itu solar misalnya untuk nelayan, itu tidak serius. Betul. Dibangun untuk supaya mereka itu bangkit. Padahal contoh di dunia itu tidak selalu yang besar itu. Itu ada misalnya 2 ya, 1 Taiwan, 2 Jepang. Itu gimana, Prof? Gini, jadi Taiwan itu hampir disebutnya sukses setingkat Cina sekarang ini, sisi teknologi, perekonomian dan sebagainya. Taiwan itu karena umumnya UMKM semua. UMKM chip ya itu ya? UMKM chip. Bahkan dia produsen software sekarang salah satu terbesar. Kemudian dia merebut teknologi jam Swiss misalnya, dan lain-lain, komputer dan sebagainya. Itu UMKM. Nah kalau Jepang, memang ada yang besar, tapi dengan cerdas sejak tahun 70 sampai hari ini itu selalu ada yang disebut dengan sistem subkontrak, sehingga dia konsentrasinya 80%, partnya, underdealnya, mobil-mobil Suzuki, Toyota itu dikerjain oleh UMKM. Nah kita sekarang linkage-nya nggak jelas. Waktu zaman Pak Harto lumayan. Kemitraan itu. Tapi sekarang kan slogan aja kemitraan itu. Ya artinya begini, kalau saya berkacanya ke pandemi soal itu. Waktu itu banyak kebijakan pemerintah, misalkan soal kredit untuk UMKM gitu. Bantuan kredit UMKM. Ternyata nggak banyak UMKM itu yang bankable gitu. Yang terkoneksi memang ada persoalan ya, itu harus dikoreksi ya. Misalkan. Lalu bahwa ya memang ketika ngomongin tol, ini kan berarti utang untuk tol gitu kan, kayak tadi infrastruktur misalkan tol. Tapi sebenarnya kan kebutuhan UMKM itu, apalagi yang mikro ini kan ya nggak butuh tol. Mereka orang pasarnya di sekitar situ kan, pasarnya di lebih sedikit. Tapi ada yang mereka butuhkan secara esensial, misalkan akses perbankan. Lalu misalkan ngomongin digitalisasi, berarti bantuan internet atau internet gratis dan lain-lain yang itu ternyata tidak disentuh dengan utang sebanyak itu. Bahkan yang saya masih ingat di Jakarta dulu, zaman gubernurnya itu siapa ya? Itu agak serius tuh. Jadi itu memberikan tata ruang. Bayangkan kalau di seluruh kota di Indonesia, kota kecil, sedang dan besar, disediakan tata ruang untuk UMKM. Jangan di pinggir-pinggir jalan itu, kan jarang sekali. Zaman Pak Ahok. Pemerintah, kota, pemerintahan kabupaten, wali kota dan itu tata ruang buat mereka itu sangat sedikit. Kan itu butuh alokasi dana juga untuk menyediakan tata ruang. Penataan kan. Infrastruktur juga sebenarnya. Itu insentif buat mereka. Di samping tadi permodalan ya. Ada tata ruang, permodalan itu ada regulasi. Untuk supaya mereka bisa berkembang. Belum perpajakannya kayak apa. Kan itu harus jelas. Karena keberpihakan itu kepada mereka itu hampir kecil banget, tidak signifikan dibanding yang besar. Nasional maupun asing, itu ya utang kita tidak produktif. Benar. Utang luar negeri kita tidak produktif jadinya. Bocor lah istilahnya. Bocor malahan. Plus ada juga data tentang penelitian bahwa dana-dana luar negeri itu ternyata memang bocor. Ada penelitian misalnya dana World Bank itu bocornya 30% loh. 30% bocornya. Ada satu riset. Artinya bocor ini kan kemudian kayak termasuk korupsi dan lain-lain. Iya. Nah ini Prof, kemudian tadi kita ngomongin utang itu sebenarnya kalau tidak hanya utang pemerintah ini sebenarnya udah 90 sekian persen. Iya. Artinya sudah pada batas sangat merah sekali. Sangat merah. Dan bunganya juga tinggi. Lalu kita akan ketika ngomong utang pasti ngomongnya adalah soal bayar. Ya. Nah ini gimana kemampuan Indonesia bayar itu gimana? Apakah mungkin utang ini kemudian di default? Kalau default atau nggak gagal bayar itu nanti gimana dampaknya? Memang yang kaitannya dengan cicilan pokok dan bunga yang sangat istilahnya itu terjadwal itu ada utang pemerintah memang ya. Walaupun sekali lagi utang-utang yang lain pun ada juga jadwalnya. Nah jadi sekarang yang debt service ratio. Jadi rasio bayar utang, kemampuan menghasilkan dalam bentuk devisa dibanding cicilan pokok dan bunga itu sudah di atas rekomendasi IMF. Kita sudah mungkin 38% sekarang. Padahal itu 30%. Rekomendasi IMF itu 30%. Itu udah. Jadi artinya kemampuan menyicil itu relatif rendah.
itu apa buktinya lain, bukti yang lain, yaitu ternyata misalnya Sri Mulyani Menteri Keuangan sudah mengumumkan bahwa nanti utang baru itu sekitar 600 triliun. Itu dalam rangka utang baru itu untuk menutup utang lama. Utang lama. Kayak lagunya Bung Roma jadi gali lubang tutup lubang jadinya. Nah ini saya kira kalau kita buka diskusi publik bukan mau supaya pemerintah ini dipermalukan, enggak. Itu kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Karena kalau default nanti debt trap, jebakan utang luar negeri kayak negara-negara di Amerika Latin itu bisa gawat itu loh. Itu kayak apa dampaknya, Prof? Misalkan gawat. Dampaknya adalah kita dianggap nanti tidak dipercayai oleh investor luar negeri dan hubungan-hubungan dengan lembaga internasional. Nanti ada apa namanya? Ada indeks ya bahwa kita ini adalah dianggap tidak dipercaya lah untuk misalnya mengembalikan utang tadi. Itu satu. Nah karena kita menurut saya ini sudah lampu merah. Saran saya adalah pertama dibuka saja dan didiskusikan secara akademis seluruh pihak. Apakah pemerintah selama ini sudah rasional nggak menggunakan utang ini? Nah dan apakah utang-utang baru yang hanya diputuskan oleh Menteri Keuangan sekarang ini, walaupun mungkin lapor ke Presiden, itu harusnya kalau dulu zaman Soeharto itu adalah ada pihak Bappenas juga yang mengkaitkan dengan perencanaan nasional dan visi misi besarnya, gitu loh. Itu kalau menurut saya sekarang nanti harus ada perubahan mindset dan policy lah untuk memutuskan utang itu sebaiknya dibicarakan di DPR juga. Jadi ada 3 pihak, ada Bappenas dan Menteri Keuangan. Lalu ada bukan hanya Menteri Keuangan saya. Kalau sekarang Menteri Keuangan aja loh. Oh sekarang Menteri Keuangan aja. Dan nggak tahu DPR saya kira tidak juga ada debat publiknya tentang itu. Dan sekarang Misbahun misalnya saya kenal baik anggota DPR yang baik. Dulunya pernah di Kementerian Keuangan. Dia tahu persis jumlah utang kita itu. Bahkan dia ada utang lain yang sehingga dia mengumumkan itu di atas 20.000. Itu kan menurut saya baik itu data itu dan dia tidak bermaksud untuk mempermalukan atau supaya Indonesia ini katakanlah dunia gitu kan enggak juga bukan itu, tapi utang luar negeri itu harus serasional mungkin, seproduktif mungkin, dicegah bocor apalagi dikorup dan sesuai dengan perencanaan pembangunan ya. Nah itu makanya Bappenas harus dilibatkan. Itu mungkin juga kali ya kenapa belakangan itu Bu Sri Mulyani itu kemudian agak ragu gitu ketika memunculkan ketika Presiden menyetujui utang untuk alutsista gitu karena sebenarnya perencanaan awalnya adalah menggenjot industri dalam negeri pertahanan gitu kan. Betul. Tapi kemudian malah utang ditambah. Itu kita baca secara publik sekarang bahwa menurut Sri Mulyani karena pernah disentil oleh Prabowo kan. Ternyata utang baru yang katanya sudah disetujui Presiden yang hampir 350-an itu kan. Itu katanya Sri Mulyani ya nggak diajak bicara lah gitu. Kan makin jauh kan ini. Ini udah cuman Menko aja yang diajak bicara, Menko-nya nggak diajak bicara juga gitu kan. Padahal mungkin regulasi yang ada Menko lah yang paling utama kan gitu. Walaupun Prabowo tadi malam malah protes kan seolah-olah anggaran pertahanan ada yang tidak disetujui. Makanya katanya indeks-indeksnya turun. Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Nah, kita kan lebih baik itu dibicarakan lebih rasional, lebih akademis, melibatkan para akademisi juga, karena ini kan masalah publik secara keseluruhan. Padahal kalau ngelihat misalkan selama pandemi aja yang efisiensi atau pengurangan anggarannya paling kecil itu cuma Kementerian Pertahanan. Nah,
yang sebenarnya tidak esensial menghadapi pandemi saat itu. Benar. Malah justru banyak kementerian-kementerian yang penting untuk menghadapi pandemi itu dipangkas. Oke. Jadi distorsi seperti ini saya kira ini dampak dari ekosistem ya yang tercipta, di mana perekonomian ini tidak direncanakan, dirumuskan aksi dan regulasinya juga tidak melibatkan publik secara luas. Kan banyak sekarang undang-undang yang sudah dicatat oleh publik tanpa sebuah legislasi di mana ada ruang debat publik yang cukup. Padahal nggak usah ditakuti lah. Debat publik itu untuk menyelamatkan pemerintah juga. Betul. Nah kalau sekarang sudah terjadi utang menggunung kayak gini, publik merasa tidak dilibatkan malahan. Misalnya. Mau ngapain sekarang? Ngapain? Pemerintahnya juga nggak ngasih kejelasan kan mau ngapain gitu hari ini. Jadi lebih baik menurut saya persoalan utang luar negeri ini menjadi concern ya semua pihak, eksekutif, presiden dengan mungkin kalau menurut saya nanti presiden itu Menteri Keuangan dan Bappenas libatkan kayak dulu zaman Soeharto itu lebih bagus. Kemudian DPR dan ada debat publik yang melibatkan civil society. Tapi yang mengerti lah, bukan asal kritik juga ya. Mungkin kalangan-kalangan yang memang mendalami secara komprehensif ya problem utang itu dan perbandingan negara lain, mana yang sukses gitu, mana yang gagal kan gitu. Nah ini terakhir mungkin tadi kita bicara bahwa kemampuan Indonesia untuk bayar utang itu juga sudah melewati batas yang dianjurkan IMF gitu kan, udah 40% padahal batasnya 30%. Jadi ini memang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan padahal, dan kita tahu gitu dampak dari utang, misalkan dua negara besar aja ketika Amerika itu banyak ketergantungan utang sama China hari ini dipegang, dan hari ini kita ngomongin devisa juga banyak dari SBN yang utang juga gitu sebenarnya surat berharga negara kan utang juga gitu. Nah kemudian bagaimana kepemimpinan ke depan Prof? Menyelesaikan masalah itu dan gimana caranya kita juga bisa terhindar lah. Jadi ada kuncinya yang saya suka dengan istilah bahwa siapapun presiden yang akan terpilih, pendekatannya itu saintifik. Jangan pendekatan politis. Saintifik dalam arti politis itu adalah ketika itu menjadi pilihan-pilihan katakanlah paradigm ya. Misalnya perbedaannya apa nih antara 3 calon presiden ini? Itu politis ya. Itu perdebatan politis, pendekatannya ideologis macam-macam. Tapi ketika sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa rakyat memilih presiden yang terpilih nanti, itu pendekatan saintifik. Jangan begitu dia jadi presiden seperti kata Kennedy, seluruh kepentingan pribadi dan kelompok saya selesai dan mulailah saya mementingkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jadi tidak boleh ada lagi framing pada satu kelompok politik yang mungkin waktu itu pemilihan tidak mendukung. Itu semuanya semua orang sepakat bahwa sekarang presiden kita itu. Lalu diambil kebijakan terbuka kepada publik dan pendekatannya saintifik, akademisi dilibatkan, nggak usah lagi ada undang-undang ITE yang kemudian buzzer, influencer menghantam hanya karena perbedaan. Itu menurut saya akhiri. Kita masuk pada pendekatan saintifik dan demokrasi menjadi jalan. Jadi menurut saya kesimpulan umumnya adalah pengelolaan utang luar negeri kita itu kemarin-kemarin ini sudah tidak saintifik, tidak berbasiskan data-data yang dibuka ke publik, dan akhirnya demokrasi yang dikorbankan. Iya dong. Karena kemudian seolah elitis gitu loh. Rakyat tidak ini hanya menerima dampaknya yang negatif gitu. Itu menurut saya demokrasi menjadi dikorbankan. Jadi satu saintifik, dua terbuka, yang ketiga tidak mementingkan golongannya sendiri dan menjadi demokratis. Ini terima kasih Prof Didin sudah bersama Think Tank. Cukup mencerahkan nih soal hutang yang kompleks itu sebenarnya. Tidak semudah bahwa kita 40% masih di bawah negara lain gitu, tapi ternyata ya sangat mengerikan, dan semoga negara ini bisa melewati itu dan tidak terjebak krisis gitu Prof. Thank you dulur semua. Sampai jumpa di edisi Think Tank selanjutnya. Makasih.